Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusyanto dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari algoritma dan pemrograman. Untuk itu, kita langsung ke soal 3, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta rupiah, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1, dan jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 20, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan, dan seterusnya hingga poin kelima, yaitu jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dan array gaji sesuai golongan. Input pada program adalah golongan dan gaji lembur, outputnya jumlah penghasilan gaji golongan dan gaji lembur. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya akan membuat program menggunakan bahasa Java. Saya akan mulai dengan membuka Visual Studio Code terlebih dahulu, lalu menyusun logika secara bertahap. Mari kita implementasikan di Visual Studio Code. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kodenya. Saya sudah siapkan programnya terlebih dahulu agar kita bisa fokus pada penjelasan dan pemahaman logikanya. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu deklarasi array gaji dan array persentase lembur. Kita fokus dulu untuk pertama pada baris ke-6 dan baris ke-8. Array gaji golongan berfungsi untuk menyimpan gaji pokok dari masing-masing golongan karyawan. Urutan indeks dalam array mewakili masing-masing golongan secara berurutan, yaitu indeks golongan 0 mewakili golongan A dengan gaji 5 juta rupiah. Untuk indeks 1 mewakili golongan B dengan gaji 6.500.000 rupiah, dan untuk indeks kedua mewakili golongan C dengan gaji 9.500.000. Kita lanjut ke baris ke-8, yaitu array persen lembur. Digunakan untuk menyimpan persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang dilakukan oleh karyawan. Masing-masing indeks mewakili jumlah jam lembur tertentu dengan persentase sebagai berikut. Indeks 0 mewakili lembur 1 jam, yaitu 30% dari gaji pokok. Untuk indeks 1 mewakili lembur 2 jam, yaitu 32% dari gaji pokok. Indeks kedua dan seterusnya sampai dengan indeks keempat mewakili lembur 5 jam atau lebih, yaitu 38% dari gaji pokok. Struktur ini kita tinggal mengambil nilai persentase lembur dari array sesuai jumlah jam lembur, lalu mengalihkan dengan gaji pokok untuk mendapatkan gaji lembur. Berikutnya kita ke baris 10. Ini digunakan untuk membuat objek scanner yang memungkinkan program menerima input dari keyboard. Jadi program bisa berinteraksi langsung dengan pengguna. Kita lanjut ke baris ke-13 dan 14. Sistem outprint. Ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan golongan karyawan dan string golongan. Pada baris ke-14, yaitu akan membaca input dari pengguna dan langsung mengubahnya menjadi huruf kapital. Menggunakan to uppercase, tujuannya adalah untuk menyamakan format. Jadi baik pengguna mengetik A kecil ataupun B besar, hasilnya tetap akan dianggap A. Dan berikutnya kita ke validasi golongan dan ketukan indeks, yaitu pada baris ke-17 hingga ke-32. Pada bagian ini saya menggunakan struktur switch untuk memetakan input golongan ke dalam indeks array gaji golongan.
Jika pengguna memasukkan golongan A, maka akan disimpan ke indeks goal sama dengan 0, sehingga nanti akan mengambil gaji dari golongan 0 yaitu 5 juta. Jika input golongan B, maka indeks goal sama dengan 1, artinya gaji diambil dari gaji golongan 1 yaitu 6,5 juta. Begitu juga jika di input C, maka indeks goalnya 2 atau gajinya 9,5 juta. Tapi kalau pengguna memasukkan golongan yang tidak valid, misalnya D atau angka, maka akan masuk ke bagian default dan program akan menampilkan pesan golongan tidak valid, lalu berhenti supaya tidak memproses data yang salah. Baris skill 38 sampai dengan 41. Ini untuk membaca jumlah jam lembur dari pengguna dan mencegah input yang tidak valid atau jam lembur negatif. Dan juga untuk menjaga kestabilan logika program agar tidak menghitung data yang salah. Berikutnya yaitu pada baris ke-44. Ini untuk mengambil gaji pokok dari array gaji golongan berdasarkan indeks golongan atau indeks goal yang sudah ditentukan sebelumnya. Misal, indeks sama dengan 2, gaji pokoknya 9.500.000. Ini masuk ke dalam golongan C. Untuk menentukan indeks persentase lembur, yaitu pada baris ke-47 sampai dengan baris ke-68, indeks jam lembur sama dengan 1, indeks lemburnya sama dengan 0, dan seterusnya. Indeks lembur ditentukan berdasarkan jam lembur yang diinput. Kemudian akan digunakan untuk mengambil nilai dari persen lembur. Contoh, jam lembur sama dengan 3, indeks lemburnya sama dengan 2. Persen lemburnya adalah 34%, dan seterusnya. Berikutnya yaitu menghitung gaji lembur. Gaji lembur sama dengan persen dibagi 100 dikali gaji pokok. Maksudnya, persen lembur dibagi 100 agar menjadi desimal. Misal 30 sama dengan 0,30%. Dikalikan dengan gaji pokok untuk mendapatkan nominal lembur. Contoh, gaji pokok sama dengan 6.500.000, lembur 2 jam, itu sama dengan 32%. Gaji lembur sama dengan 32/100 dikali 6.500.000 sama dengan 2.080.000. Berikutnya kita masuk ke baris 68, yaitu menghitung total penghasilan. Pada baris ini yaitu untuk menggabungkan gaji pokok dan lembur. Hasil ini yang akan ditampilkan ke pengguna. Dan selanjutnya yaitu output. Jadi setelah semua proses perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil akhir ke layar. Bagian ini adalah tampilan output dari program. Pada baris ke-71, ini digunakan untuk mencetak judul bagian output agar lebih rapih dan mudah dibaca. Dan baris ke-72, mencetak informasi golongan yang tadi dimasukkan oleh pengguna. Dan untuk sistem outprintf, ini digunakan untuk mencetak nilai gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan dengan format angka yang lebih rapih, termasuk tanda pemisah ribuan. Jadi kesimpulan dari output ini, kode output ini, menyajikan hasil akhir secara rapi dan informatif, memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna soal gaji yang diterima, dan memanfaatkan printf untuk format angka yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita jalankan program ini untuk melihat hasilnya secara langsung. Saya akan klik tombol Run untuk menampilkan rincian gaji berdasarkan input yang telah dimasukkan. Contoh, kita masukkan golongan C, jam lemburnya 4 jam. Untuk rincian gaji golongan C, dia mendapatkan gaji lembur Rp3.420.000 dengan lama jam lemburnya yaitu 4 jam. Yang total penghasilan dengan gaji pokok yaitu Rp12.920.000. Itu contoh yang pertama. Berikutnya kita contoh lagi, misal golongan D, gaji lemburnya, lama lemburnya yaitu 2 jam. Nah, ini rincian gaji yang didapat yaitu mendapatkan total penghasilan Rp8.500.000. Dan kita masukkan contoh golongan D misal. Nah,
Ketika pengguna memasukkan huruf D, program akan memeriksa apakah input tersebut sesuai dengan salah satu golongan tersedia, yaitu A, B, atau C. Karena D tidak termasuk dalam pilihan valid, maka program akan masuk ke bagian default. Sekian untuk tugas kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan maupun implementasi program. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.